Baik, pemirsa, kita akan kembali mengulas bagaimana kemudian dikortingnya hukuman para pelaku pembunuhan Brigadir Yosua oleh Mahkamah Agung. Tentu ini banyak sekali menuai tanda tanya publik dan banyak juga yang menyayangkan. Kita akan membahasnya bersama dengan mantan Hakim Agung, ada Pak Gayus Lumbun. Prof, selamat siang. Ya, selamat Baik, siang. Prof, terima kasih sudah bergabung. Jadi banyak publik, Prof, yang kemudian menyayangkan putusan MA terhadap Verdi Sambo CS ini. Bagaimana komentar dari Anda, Prof? Ya, sebenarnya publik, siapapun pihak manapun mesti menghormati putusan ini. Ketika diputus tingkat pertama di PN dengan menghormati, toh semua juga tidak berkomentar. Artinya pihak-pihak terkait kan ada 3 pihak, pelaku, korban, dan masyarakat. Jadi sebaiknya apapun putusan pengadilan semestinya dihormati dengan baik. Termasuk tingkat selanjutnya masih ada di PK. Di PK pun juga harus apapun putusannya jangan ada prejudice yang negatif, jangan ada pendapat yang buruk, intervensi dan sebagainya. Kecuali memang terbukti seperti itu ada intervensi politik atau yang lain, uang dan yang lain, itu baru boleh dicuatkan dan kemudian diproses dengan hukuman berat kalau terjadi seperti itu. Prof, Komentar tapi pertama saya. Oke, Prof, tapi kalau melihat durasi putusan dalam proses peradilan tingkat pertama hingga tingkat kasasi, apakah proses pengambilan putusan ini tidak terlalu singkat, Prof? Saya pikir tidak, wajar saja kalau perkara besar begini tentu tidak menggantung ya, artinya tidak. Saya sekian tahun di sana juga merasakan tidak, putusan tidak selalu bisa memuaskan semua pihak, tetapi ya tentu harus saling menghormati ya, terutama orang-orang yang berlatar belakang hukum mengerti sekali bahwa tingkat pertama itu kan lebih banyak hal menyangkut fakta. Nah, fakta yang digelar di PN itu mempengaruhi banyak pihak sehingga ada rasa-rasa keberpihakan dan sebagainya. Tapi di tingkat yuris di Mahkamah Agung tentu Hakim Agung hanya memperhatikan 2 hal. Yang pertama, apakah penerapan pasal itu sudah tepat dengan hukuman mati itu. Kedua, apakah ada satu proses yang menyimpang di mana ada kewenangan-kewenangan hakim yang melebihi, ya tadi itu ada intervensi. Ya sebaliknya, apakah juga di PN waktu itu ada intervensi? Kan itu dimungkinkan, tetapi toh tidak dijadikan suara negatif. Semua menerima. Jadi saya mengharapkan baik di PN, di semua tingkat, nanti di PT, Peradilan Tinggi, dan Mahkamah Agung, ada 2 jenjang, itu harus dihormati karena masing-masing lembaga tingkatan mempunyai ruang berkaitan dengan putusannya. Artinya dalam hal ini publik tidak perlu mencurigai adanya intervensi dari pihak-pihak terkait ya, Prof? Ya tidak boleh sebelum ada memang fakta-fakta. Jadi tentu nanti ada bagaimana fakta yang terungkap ternyata dan di PN juga demikian banyak ramai sekali. Apakah korban juga tidak protes sebenarnya? Toh tidak ada sesuatu yang dicuatkan dengan negatif. Ketika dihukum mati pun ya semua pihak, pelaku, korban, dan masyarakat, keluarganya tentu seperti itu ya, harus menghormati putusan pengadilan sebelum ada bukti-bukti memang ada intervensi, kecuali ternyata ada intervensi di semua tingkatan. Jadi kalau sekarang keluarga korban bisa keberatan, ya wajar saja karena kehilangan keluarga. Sebaliknya ketika pelaku dihukum berat, terdakwa dihukum berat, toh terdakwa keluarganya harus menerima apa adanya, seperti itu, Mbak. Maupun tidak perlu kemudian mencurigai adanya praktik transaksional dalam putusan ini, Prof? Iya, dugaan-dugaan boleh saja, tapi jangan berbentuk prejudice ya, atau kecurigaan-kecurigaan yang berlebihan secara negatif. Ya kita lihat. Tetapi kalau bagi saya, pro kontra kan sudah di masyarakat terjadi juga. Misalnya ketika di tingkat PN itu ada amicus curiae ya, yang membuat surat malahan agar ada satu pihak yang harus begini harus begitu. Ya itu sah saja, mereka beri dukungan pandangan. Tetapi ketika pihak lain, kelompok 8 guru besar di Jogja misalnya juga menyangka hal sebaliknya, mengatakan dalam kutipan yang saya baca ya tidak cocok 340 hukuman mati untuk Sambo dan sebagainya. Itu kan hak setiap masyarakat, tapi jangan disuarakan dengan kecurigaan yang negatif. Itu hak-hak masyarakat dan bentuk disebut sebagai social justice, keadilan yang dibangun di ranah sosial, itu sah saja, bahkan mendukung itu pemahaman. Tetapi jangan prejudice. Oke, Prof Gayus, dapat info nggak kalau kira-kira kapan LMA akan merilis ya terkait dengan hal ini? Karena publik juga ingin mengetahui sebetulnya alasan atau pertimbangannya apa saja.
Betul, pertimbangan itulah ukuran. Kan di pertimbangan itu menyangkut bagaimana pemikiran hakim-hakim 5 orang, biasa 3, ini 5, pernah 7 dan sampai 9 kalau perkara skalanya besar sekali. Nah, hari-hari ini adalah koreksi namanya, yang beredar di kalangan 5 orang hakim agung majelis itu untuk kembali memeriksa apakah sudah betul ini yang diputus seperti apa yang tertuang dalam rancangan putusan ini atau draft putusan ini. Bisa 2-3 hari atau bisa paling lama seminggu lah. Nah, yang sekarang ini baru extra vonis diberitakan melalui media. Extra vonis adalah singkatan dari isi putusan dengan pertimbangannya. Nah, kita tunggu saja apa yang dipegang hakim ketika di PN itu dan dirubah hari ini di tingkat kasasi tentu. Tapi tidak lebih dari 2 faktor penting, yaitu apakah sudah diterapkan hukum sesuai dengan perkara ini. Kedua, apakah sudah dilakukan dengan baik, tidak ada penyimpangan karena kewenangan yang berlebih dari hakim ketika di tingkat sebelumnya PN maupun PT, ya. Karena ada 2 ranah, yudek faksi, yudek fakta yang memeriksa. Dan memang kalau saya mengikuti perkara ini setiap tahapan, saya melihat memang cenderung lebih banyak dibahas itu atau disuarakan itu non yuridis ketika di yudek fakta, ya, yudek faksi. Nah, Mahkamah Agung punya kesempatan berkaitan dengan pendekatan normatif, itu hukumnya. Supaya ada keadilan untuk semua pihak. Karena ini kan ada 3 pihak besar ini. Yang pertama korban tentunya dan keluarganya, pelaku dan keluarganya dan kelompok dari tersangka. Kemudian memang ada masyarakat, ada negara yang ikut terkait di situ, yaitu kegoncangan, instabilitas dan sebagainya. Seperti ini keadaan setiap perkara yang menyangkut perhatian publik. Prof, berarti setelah ada pemberitahuan ini akan bisa langsung berlaku ya Prof ya? Atau mungkin ada jeda waktu sampai dengan kemudian itu benar-benar diputuskan? Oh tidak, vonis itu berlaku ketika diucapkan secara resmi di depan umum. Ya, ini terus di depan umum karena hasilnya kemudian dirilis. Jadi terhitung kemarin hari Selasa ya, itu sudah dipastikan itu berlaku. Dan kemudian ini ada satu jenjang lainnya, yaitu PK. PK jaksa tidak boleh masuk lagi untuk keputusan MK. Kewenangan hanya ada pada terdakwa pelaku. Itu boleh melakukan PK. Nah, nanti jangan curiga lagi kalau PK itu misalnya tidak ada penambahan, karena memang PK itu secara ketentuan tidak boleh menambah, hanya mengurangi atau bahkan membebaskan. Ini semua diolah menurut kelompok tingkat pengadilan. Nah, PK itu begitu sifatnya, tidak boleh menambah. Tidak boleh dihormati, nanti curiga lagi kenapa kok nggak menambah. Memang ketentuannya begitu. Jadi orang-orang yang merasakan itu sah saja kecewa, tetapi harus lihat aturannya, harus paham aturannya, apalagi orang-orang yang berlatar belakang hukum harus tahu dia syarat-syarat putusan itu. Oke, baik, kita nantikan rilis resmi dari MA. Terima kasih Prof Gayus Tumbuun, mantan Hakim Agung, sudah bergabung di Berita Satu Siang. Kita jumpa di lain kesempatan, Prof.